Kali ini kita akan membahas alur cerita film The New Guy tahun 2002. Cerita ini diawali ketika Dizzy dan teman-temannya diantar ayahnya Dizzy ke sekolah. Mereka mulai masuk sekolah di tahun senior pertama. Ayah Dizzy, yang sangat sayang pada Dizzy, selalu mensupport apapun yang terjadi pada Dizzy. Dizzy, yang di tahun sebelumnya seringkali dibully, membuat dirinya dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekolahnya. Tak sampai di situ, di awal tahun senior itu pun Dizzy masih dibully oleh teman-temannya. Sampai pada akhirnya, Dizzy berorasi di depan jemaat gereja di sekolahnya. Dia berpendapat bahwa bullying yang diterimanya itu tidak adil dan lain sebagainya. Bukannya kasihan, Dizzy malah dijebloskan ke penjara untuk direhabilitasi. Di dalam penjara, Dizzy bertemu dengan Luther, seorang narapidana yang dulunya sering dibully, sehingga dia berpindah penjara dan berkuasa di penjara barunya. Dan konsep itulah yang nantinya akan diajarkan kepada Dizzy untuk diterapkan di sekolah barunya. Dizzy diajarkan untuk melanggar aturan dan membuat kekacauan, sehingga dia dikeluarkan dari sekolah lamanya. Selain itu, Dizzy diajarkan bela diri dan ilmu ketangkasan lainnya. Sebagai anggota perkumpulan penjara, Dizzy diberi tato laba-laba hitam. Dizzy juga diajarkan cara menggertak lawan, sehingga lawannya ketakutan tak berdaya. Setelah dirasa cukup menimba ilmu dari Luther, Dizzy akhirnya dibebaskan dan dipindahkan ke sekolah barunya. Kawan-kawan Dizzy kagum melihat perubahan drastis Dizzy. Sesampainya di sekolah baru, Dizzy langsung menghampiri dan menaklukkan Connor, pria terkuat dan disegani di sekolah tersebut. Dengan tatapan tajamnya, Dizzy berhasil menaklukkan seisi sekolah. Karena keberaniannya menaklukkan Connor, banyak wanita yang jatuh hati pada Dizzy. Daniel, pacar Connor sekaligus anggota cheerleader, juga mulai tertarik kepada Dizzy dan mengajak Dizzy untuk menjadi supporter pada pertandingan football antar sekolah. Connor yang tak pernah mensupport pacarnya, perlahan ditinggalkan oleh Daniel. Dengan keyakinan dan semangat yang membara, Dizzy berhasil membakar semangat tim football Highland dan tim Highland pun menang.
Semakin Connor mendekat, semakin Daniel menjauh. Berkat dukungan Dizzy, tim Highland berhasil memenangkan pertandingan dan Daniel semakin jatuh hati kepada Dizzy. Ketika Dizzy dan Daniel pergi ke toko musik, mereka bertemu Emily, teman lama Daniel. Daniel menjauhi Emily. Semenjak Daniel berpacaran dengan Connor, Connor yang suka merendahkan orang lain membuat Daniel menjauhi temannya. Tak terasa, sifat sombong itu juga menghampiri Dizzy. Dizzy sebagai orang yang terpandang di sekolah barunya, merasa malu ketika harus menyapa teman lamanya yang terbilang culun. Dizzy yang telah berjasa mengharumkan nama sekolah Highland, dipercaya untuk mengisi acara musik pada pesta perayaan kemenangan sekolah Highland dalam pertandingan football. Dizzy bergegas menemui teman bandnya tersebut untuk manggung bersama, tetapi mereka terlanjur sakit hati karena sikap Dizzy di toko musik yang tak menghiraukan mereka. Mereka menganggap Dizzy sama dengan orang sombong lainnya seperti kacang lupa pada kulitnya. Dizzy menyesal karena telah melupakan teman-teman baiknya, yang selama ini selalu menemani Dizzy di saat susah maupun senang. Connor yang tak henti-hentinya membuli orang yang lemah, langsung didatangi oleh Dizzy. Tak segan-segan Dizzy menggunakan jurus andalannya dan seketika itu juga Connor ketakutan. Dari sanalah Dizzy menyadari kesalahannya, dan Dizzy berusaha memperbaiki kesalahannya dengan cara menghilangkan bullying di sekolah. Perlahan kebiasaan bullying memudar dan kerukunan sesama mulai terjalin. Daniel yang tidak suka dengan kelakuan Connor, memilih putus hubungan, dan menjalin kasih dengan Dizzy. Tak terasa, kejuaraan demi kejuaraan telah dilalui, dan akhirnya sekolah Highland menuju kejuaraan daerah melawan sekolah Rocky Creek. Sekolah lama Dizzy. Awalnya Dizzy tidak mau pergi ke pertandingan tersebut, karena Dizzy tidak mau masa lalunya terbongkar. Tapi berkat dukungan Daniel, Dizzy memberanikan diri untuk pergi mendukung tim football Highland. Lagi-lagi sekolah Highland berhasil memenangkan pertandingan. Di sela-sela kegembiraan tim Highland, salah satu pemain Rocky Creek mengenali Dizzy. Dia emosi dan mendatangi sekolah Highland untuk membuat perhitungan dengan Dizzy. Bukannya membuat perhitungan, pemain Rocky Creek tersebut malah dihajar habis-habisan oleh teman-teman Dizzy. Connor yang telah dijauhi oleh pacar dan teman-temannya, mengajak pemain Rocky Creek untuk kerjasama menjatuhkan Dizzy.
Saat pesta perayaan kemenangan sekolah Highland berlangsung, Connor dan pemain Rocky Creek mengsabotase acara tersebut. Dengan menggunakan slide mereka membeberkan masa lalu Dizzy yang memalukan. Di saat situasi mulai tidak kondusif, Luther bersama petugas penjara dan organisasi laba-laba hitam datang dalam pesta tersebut untuk mengendalikan situasi. Situasi menjadi tenang ketika Luther dan kawan-kawan datang. Dizzy pun dipersilahkan untuk menjelaskan tentang masa lalunya. Connor yang terlanjur emosi langsung menghajar Dizzy, tapi Luther dan kawan-kawan tak tinggal diam. Connor dan pemain Rocky Creek langsung disergap. Dizzy yang cedera, langsung dibawa ke belakang panggung. Di sana Nora mengungkapkan cintanya kepada Glenn, teman satu bandnya. Daniel yang penasaran dengan keadaan Dizzy langsung menghampiri ke belakang panggung. Di sana Daniel sempat kecewa dengan Dizzy karena berbohong kepadanya. Tapi setelah itu Daniel mengakui bahwa dirinya juga pernah menjadi orang yang culun dan memiliki masa lalu yang mirip dengan Dizzy. Dari sanalah Daniel mulai menerima Dizzy apa adanya. Akhirnya Dizzy dan Daniel hidup bahagia, saling mencintai dan menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Sedangkan Connor dan temannya harus menerima hukuman karena sifat jahatnya. Mereka dipermalukan di hadapan orang banyak, cerita pun selesai. Jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini semakin maju. Terima kasih.